3, dan 4. Karena tugas 1 itu merupakan akumulasi dari tugas 2, 3, dan 4, dan selanjutnya gitu. Nah, jadi instruksi dari UT sendiri, jika tidak memenuhi tugas 1, maka tidak akan bisa mengikuti kegiatan selanjutnya. Makanya lah UT mengeluarkan kebijakan di mana tugas satunya itu diperpanjang sampai tanggal 25 November. Nah, jadi situ ada pembaharuan lagi. Memang benar ya Bapak dan Ibu ya, di tugas 1 itu dia tidak ada penilaian gitu kan. Tetapi di situ saya ada penilaian pribadi untuk Bapak dan Ibu, apalagi yang sudah mengumpulkan tugas tepat waktu dan benar juga gitu. Nah, mungkin di sini banyak dari kita yang bingung gitu ya Bapak dan Ibu ya, terutama mengenai rumusan masalah itu apa gitu kan. Nah, jadi rumusan masalah itu banyak yang salah juga, ada yang memaparkan rumusan masalahnya misalnya 2 gitu kan, sedangkan tujuannya ada yang sampai 5 gitu kan. Itu nggak usah pala saya sebutkan lah ya Bapak dan Ibu ya, siapa nama-namanya gitu. Nah, jadi sebenarnya jika rumusan masalahnya itu 1 gitu, berarti tujuannya itu juga tetap 1 gitu. Jadi jangan kita pecah-pecah lagi. Nah, misalnya bagaimana rumusan masalah itu? Rumusan masalah itu pada umumnya berupa kalimat tanya gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya, apakah terdapat pengaruh metode ini gitu kan terhadap hasil belajar siswa? Nah, jadi tujuannya bagaimana kalau di situ? Jika menggunakan apakah, berarti tujuan kita adalah untuk mengetahui tingkat perbedaan atau untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara penerapan atau dengan menggunakan model ini terhadap hasil belajar peserta didik, misalnya seperti itu. Udah, berarti tujuannya hanya 1 aja. Gitu. Nah, jadi kalau di karir ini sendiri, gitu kan, Bapak dan Ibu, itu tujuan itu dia terdapat di pendahuluan. Jadi pendahuluan itu ada banyak cabang-cabangnya gitu kan. Ada terdapat latar belakang di situ, ada terdapat hasil observasi yang kita lakukan, ada dari citasi jurnal yang kita buat juga ada di dalam pendahuluan gitu kan. Nanti akan kita coba buat pada hari ini bagaimana cara membuat pendahuluan gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mengerjakan tugas 2, udah ada yang mengumpul juga tentang tugas 2-nya. Belum ya gitu kan. Ya, kalau pada tugas 2 gitu ya kan. Ini saya coba share screen, sudah terlihat semua ya Bapak dan Ibu ya. Sudah muncul tampilannya ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, jika suara saya tidak terdengar gitu kan, mohon dikonfirmasi, atau jika penjelasan saya terlalu cepat, boleh ditanyakan kembali gitu, atau boleh dikasih instruksi ke saya jika saya terlalu cepat menjelaskan gitu. Cocok ya Bapak dan Ibu ya? Cocok, Oke, cocok. kita coba akan bahas tugas 2 gitu. Nih, saya share screen. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu ya. Jika share screen-nya tidak muncul, boleh instruksikan ke saya. Nah, jadi sebelumnya di tugas 1 itu saya kan ada paparkan bagaimana cara kita membuat kutipan, cuman masih hanya sekilas aja gitu ya kan. Nah, jadi di tugas 2 ini Bapak dan Ibu sudah mulai bisa membuat kutipan. Nah, kutipan ini diharapkan itu berupa kata-kata yang dari jurnal yang Bapak dan Ibu citasi sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu sudah ada ya kan mereview gitu atau mencari jurnal, ada 5 jurnal gitu kan, sama ada 5 buku. Nah, jadi Bapak dan Ibu diminta untuk membuat latar belakang masalahnya. Nah, tetapi di dalam tugas 2 ini, Bapak dan Ibu itu tidak hanya membuat latar belakang masalah, tetapi sudah dapat membandingkan dari kelima jurnal dan kelima buku yang Bapak dan Ibu baca, gitu kan, Bapak dan Ibu harus mencari kira-kira apa novelty-nya. Novelty itu apa? Novelty itu adalah keterbaruan. Apa keterbaruan penelitian yang mau Bapak dan Ibu lakukan? Gitu kan. Misalnya pada metode PBL. Nah, metode PBL ini dia menggunakan analisis masalah, lebih diperdalam analisis masalahnya gitu. Sedangkan metode yang kedua, pada artikel yang kedua, dia lebih mengkaji tentang penggunaan produk yang dihasilkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu membaca semua kelima jurnal ini, kemudian Bapak dan Ibu itu harus menemukan celah atau gap. Kira-kira mana yang gap yang cocok, kemudian
analisis lagi disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau karakteristik sekolah gitu. Nah, seperti sekarang itu banyak pembelajaran diadopsi dengan kearifan lokal. Apa kira-kira kearifan lokal yang terdapat di daerah Bapak dan Ibu? Itulah kita adopsi gitu kan. Kemudian itulah yang akan kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Itu lagi booming mengenai kearifan lokal ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa sebagai saran dari ide-ide pembuatan karya ilmiahnya nanti. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu tuh harus tujuannya apa? Itu harus mencantumkan referensi. Jadi Bapak dan Ibu ketika berpendapat gitu kan, itu harus mencantumkan referensi. Jadi jangan asal sebut gitu. Nah, inilah yang membedakan tugas kita yang lain dengan yang namanya karya ilmiah gitu ya kan. Nah, jadi kalau karya ilmiah ini kita ngomong itu berdasarkan fakta. Kita ngomong itu berdasarkan data. Ada data-datanya gitu. Jadi enggak sembarangan asal sebut gitu. Nah, baru di sini harapan saya sebenarnya saya berharap tuh Bapak dan Ibu itu mencari jurnal internasional. Kenapa? Gitu kan? Karena dia sudah teruji keakuratannya. Karena kalau jurnal internasional ini gitu kan Bapak dan Ibu ketika dilakukan publikasi itu publikasinya tidak sembarangan hanya asal bayar gitu kan. Kemungkinan dia akan melalui tahap penseleksian lagi mulai dari seleksi datanya, sesuai enggak dia datanya dengan ketentuan, gitu kan. Mulai dari harus dikonferensikan juga dalam ranah internasional juga, gitu kan. Nah, baru yang berikutnya kita juga harus membuat parafrase. Nah, jadi ini sangat penting ya Bapak dan Ibu ya. Tujuan parafrase ini apa? Jadi nanti di akhir penilaian kita, itu tugas Bapak dan Ibu itu akan diparafrase. Parafrase itu adalah cek plagiasinya, istilahnya gitu kan. Jika plagiasi tugas yang Bapak dan Ibu buat itu di atas 30%, nah berarti Bapak dan Ibu harus melakukan parafrase lagi. Nah, disinilah tujuannya kita harus membuat yang namanya kutipan. Nah, kutipan itu bukan hanya sembarang mencomot-comot kata-kata dari artikel aja, gitu. Tetapi dari mana? Kata yang dari artikel itu kita kutip, kemudian kita kembangkan dengan bahasa kita atau dengan pemahaman kita. Atau dengan kata lain, kata dari artikel itu kita kutip tanpa mengubah makna yang ada di dalam kalimat tersebut. Gitu. Jadi di sini diharapkan penggunaan kosakata kita itu harus ada. Nah, jadi sini kita tujuannya itu adalah melakukan parafrase. Tujuannya itu apa? Parafrase adalah menulis kembali ide orang lain dengan menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna. Nah, ini sebelumnya sudah saya jelaskan kemungkinan ya di tugas 1, cuman nggak apa-apa akan saya jelaskan lagi, gitu kan. Kenapa ini penting, gitu kan, Bapak dan Ibu? Karena banyak sekali mahasiswa kita, itu dia sudah bagus tugasnya, sudah terstruktur, cuman di akhir tersendat dengan parafrase. Bahkan ada beberapa mahasiswa yang curang gitu. Curang kenapa? Misalnya dia menyisipkan kata-kata di huruf-hurufnya gitu kan, biar parafrasenya rendah. Nah, tapi Bapak dan Ibu, UT ini dia memiliki sistem yang canggih juga gitu ya kan. Canggih-canggihnya kita lebih canggih lagi sistem IT di UT. Kenapa? Karena ketika Bapak dan Ibu melakukan kecurangan gitu kan, itu dia langsung terdeteksi kecurangannya itu di mana. Bahkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan chat GPT, gitu kan, itu langsung tertera berapa persen chat GPT-nya, berapa persen plagiasinya, yang mana tingkat kecurangannya itu muncul. Nah, jadi Bapak dan Ibu dari sekarang saya harapkan mohonlah kita itu sejujur mungkin gitu ya kan. Kerjakanlah sebagus-bagusnya gitu. Jadi jangan melakukan kecurangan. Nah, langkah-langkahnya gimana dalam melakukan parafase? Pertama sekali, Bapak dan Ibu sudah melakukan tahap ini, kemungkinan ya kan, ada yang mencari materi. Nah, sudah sangat bagus untuk tugasnya, namun ada beberapa juga dari kita yang hanya sekedar menggambarkan kerangka penelitian aja gitu ya kan, tetapi dia tidak menjabarkan hasil jurnal-jurnal yang disitasinya. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu adalah, pertama kita itu adalah substitusi sinonim. Nah, substitusi sinonim ini apa gitu ya kan? Itu adalah mengganti diksi dengan menggunakan
sinonim dari kata yang dituju. Mungkin ini sudah saya paparkan ya kan pada pertemuan sebelumnya. Misalnya bagaimana? Misalnya pembangunan nasional dapat dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Nah, jadi kata dilaksanakan ini kita bisa ganti menjadi dilakukan. Nah, ini saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya. Saya coba akan kita mengkaji mengenai daftar pustaka juga kita sudah, cara mensitasi juga mungkin sudah saya paparkan. Cuman saya jelaskan lagi selanjutnya. Bapak dan Ibu, layarnya sudah muncul? Sudah berganti ya? Sudah. Sudah Ya, ya? sudah, Bu. 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 Oke, nah Bapak dan Ibu itu sudah melakukan pencarian jurnal. Jika ada yang belum paham dalam mencari jurnal, mohon dikabarin ke saya gitu ya kan. Kita akan coba saya instruksikan secara pribadi kemungkinan gitu kan. Jadi ingat Bapak dan Ibu, jurnal yang baik itu dia ada penerbitnya. Ini penerbitnya, yaitu dia Jurnal Pelita Pendidikan. Ini penerbit jurnalnya. Baru ada volume, baru ada nomor. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu menemukan jurnal tidak ada volume dan nomor, itu bisa jadi adalah hasil proofreading atau bisa jadi karya ilmiah yang tidak dipublikasikan dalam seminar internasional atau dalam publikasi internasional gitu. Jadi harap berhati-hati ya Bapak dan Ibu ya. Pahami apa namanya? Indikator-indikator jurnal yang baik itu bagaimana. Jadi jika tidak menemukan volume atau nomor atau tidak ada penerbit jurnalnya, itu bukan jurnal. Jadi Bapak dan Ibu jangan sitasi itu gitu. Nah, seperti biasa, nanti Bapak dan Ibu akan buat formatnya seperti ini, format penulisan tugas 3, mungkin akan masuk di pertemuan berikutnya, tugas 3, gitu kan. Jadi nanti format penyusunannya, Bapak dan Ibu buat judul jurnal artikel Ibu, Bapak dan Ibu apa, kemudian nama penulisnya siapa, ya kan? Itu nama penulis pertama itu ada nama Bapak dan Ibu, penulis kedua itu mungkin ada dosen PKP-nya, dan penulis ketiga adalah saya sendiri selaku dosen karir. Nah, jadi di sini ini Bapak dan Ibu itu harus mencantumkan program studi program studi kependidikan ya Bapak dan Ibu kita ya, atau fakultas kependidikan, fakultas ilmu kependidikan. Nah, koma, universitas terbuka, koma, ini itu Ibu masing-masing, apa, pokjar Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian jalannya itu jalan apa, gitu kan, baru disertai kode pos. Nah, jangan lupa, ini mungkin saya di sini ada silap, jangan lupa tampilkan di sini alamat email Bapak dan Ibu. Oh, sebenarnya itu nggak ada instruksi baku dan enggaknya gitu kan, nggak ada ininya juga. Nah, baru kita masuk pendahuluan. Nah, jadi pada tugas 2 ini, Bapak dan Ibu itu harus membuat yang namanya pendahuluan. Nah, jadi di sini nanti saya akan kasih soal, gitu kan. Bapak dan Ibu harus melakukan analisis lebih dalam mengenai karakteristik dari peserta didik. Kira-kira yang bagaimana? Agak bising ya Bapak dan Ibu ya di sini ya. Mohon maaf ya. Nah, jadi saya langsung aja Bapak dan Ibu boleh melakukan analisis masalah dulu. Nah, kita harus berlandaskan masalah dalam menemukan judul. Nanti kita diskusikan kira-kira judul yang tepat itu judul apa. Jadi ini ada 4 soal. Sudah muncul ya Bapak dan Ibu ya tampilannya ya. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu coba lakukan identifikasi masalah sebanyak-banyaknya, gitu ya kan, masalah-masalah yang Anda anggap mengganggu dan menghalangi pencapaian tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan, sehingga ditenggarai telah berdampak kurang baik terhadap proses hasil belajar. Jadi Bapak dan Ibu identifikasi masalah sebanyak-banyaknya dalam mata pelajaran yang Bapak dan Ibu ampuh, gitu ya kan, identifikasi sebanyak-banyaknya apa aja kendala-kendalanya, kenapa bisa terjadi hal demikian, lakukan identifikasi sebanyak-banyaknya. Kemudian, sesudah Bapak dan Ibu identifikasi, kemudian Bapak dan Ibu itu tuliskan masalah-masalah yang ditemukan itu apa-apa aja. Gitu kan? Baru yang berikutnya, Bapak dan Ibu itu adalah
permasalahan yang telah Bapak dan Ibu identifikasi, kemungkinan itu kan masih kabur atau kurang fokus gitu ya kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini harus memfokuskan kira-kira permasalahan dalam PTK itu apa aja. Gitu. Apa aja yang mau kita pecahkan, istilahnya materi apa aja yang paling paling apa namanya berdampak gitu. Baru yang keempat, nanti akan kita lakukan ini lagi namanya review kembali. Boleh ya Bapak dan Ibu ya, ini soalnya saya share di grup WA kita. Jadi untuk sekarang dalam 10 menit ini saya kasih waktu 10 menit. Bapak dan Ibu boleh lakukan sebanyak-banyaknya identifikasi permasalahan yang ada di sekolah Bapak dan Ibu atau identifikasi permasalahan dalam pembelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan. Dari pengerjaan tugasnya ada yang mau kita diskusikan? Boleh buat di sele-sele dulu di kertas buram gitu ya kan. Apa-apa aja bentuk permasalahannya. Nanti akan kita diskusikan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya kita tidak boleh menentukan judul dulu di sini Bapak dan Ibu. Kita harus judul itu berangkat dari adanya permasalahan. Nah, jadi harus jelas dia permasalahannya apa yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Kemudian kita lakukan pemecahan masalahnya. Sejalan enggak kira-kira permasalahannya dengan yang ada di sekolah begitu. Sejalan enggak dengan teori yang ada. Dari pengerjaan tugasnya ada yang mau kita diskusikan kembali Bapak dan Ibu? Saya rasa sudah aman ya. Ini saya share tugasnya. Sebenarnya sama aja, jawaban tugas 1, 2, 3 itu sama gitu kan pada nomor 1, 2, 3. Dari pengerjaan tugasnya nggak ada yang mau didiskusikan ya Bapak dan Ibu ya, udah aman ya berarti ya. Nah, ini sudah saya share. Di sini Bapak dan Ibu harus mengidentifikasi permasalahan sebanyak-banyaknya dalam materi atau dalam mata pelajaran yang Bapak dan Ibu lakukan. Saya beri waktu 20, terlalu lama ya 20 menit ya. Saya beri waktu 15 menit ya Bapak dan Ibu ya. Cocok ya. Dari tugasnya ada yang mau kita diskusikan kembali? Aman? Cocok ya Bapak dan Ibu ya. Nanti kita akan sharing kembali pada 15 menit kemudian. Kira-kira permasalahan apa yang mau kita pecahkan gitu ya kan. Bagaimana cara kita membuat latar belakang masalah gitu. Jadi di sini Bapak dan Ibu sudah langsung tahap pengerjaan tugas 2 sembari pengerjaan tugas 3 gitu. Kenapa saya percepat gitu kan? Karena Bapak dan Ibu tugas 3 dan 4 itu sangat banyak nanti revisi yang mau dilakukan gitu kan. Jadi dari sekarang saya harus mempush Bapak dan Ibu untuk mengerjakan tugas 2 dan 3 secara bersamaan gitu. Jadi dia sekali jalan aja gitu. Nah, mungkin di tugas 3-nya nanti pada minggu depannya lagi Bapak dan Ibu tuh sudah langsung melakukan penelitian di sekolah gitu. Nanti kita mungkin di web ketiga, Bapak dan Ibu mungkin bisa cerita bagaimana pengerjaan penelitian di sekolah, bagaimana rencana penelitian di sekolah, gitu ya kan. Nah, jadi Bapak dan Ibu 15 menit dari sekarang identifikasi permasalahan-permasalahan apa aja yang muncul di sekolah. Saya mulai 15 menit, saya pasang alarm ya Bapak dan Ibu ya. Kita mulai 15 menit dari sekarang ya. Oke. Oke.
Oke, Bapak dan Ibu, waktunya tinggal 30 detik lagi. Nanti saya akan coba panggil satu-satu kita untuk diskusikan bersama ya Bapak dan Ibu ya. Kira-kira permasalahannya apa-apa aja yang terdapat di sekolah Bapak dan Ibu. Oke Bapak dan Ibu, mohon silakan kameranya dihidupkan. Kita coba diskusi bersama ya. Ayo Ibu Nova, Ibu Anggun, Bapak Ari, Ibu Ayu, Bapak Jopanka, Noviani, Pak Denny, mohon dihidupkan kameranya. Nah, jadi kenapa saya suruh Bapak dan Ibu identifikasi permasalahan sebanyak-banyaknya gitu ya kan? Tentunya permasalahan di setiap sekolah itu berbeda-beda ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Ada satu sekolah dia bermasalah dengan literasi sainsnya, ada yang bermasalah dengan numerasinya gitu. Nah, jadi di sini kita coba identifikasi sebanyak-banyaknya. Oke, kira-kira sebelum saya tunjuk salah satu dari kita, kira-kira siapa yang mau memaparkan duluan ini Ibu? Apa-apa aja permasalahan yang muncul di sekolahnya? Ada kira-kira yang mau duluan melakukan identifikasi permasalahan apa yang muncul? Ibu Dwi ya mungkin ya Ibu ya. Ya, mau tanya Ibu, ya permasalahannya tuh yang berhubungan dengan artikel yang akan kita tulis atau memang permasalahan yang secara umum yang terjadi di sekolah? Iya, permasalahan umum yang terjadi spesifik ya Ibu ya. Kalau umum kan terlalu luas gitu kan. Permasalahan spesifik yang terjadi, Ibu mata pelajaran apa Ibu? Saya ngambil mata pelajaran matematika, Bu. Oke, matematika. Nah, kira-kira di antara materi-materi itu gitu kan, yang mana yang paling Ibu rasa penurunan hasil belajar siswanya? Yang sangat menurun kali gitu. Iya. Nah, tetapi sudah menurun gitu ya kan? Dan Ibu rasa materi itu sangat esensial. Esensial itu apa artiannya? Sangat dibutuhkan gitu. Jika materi itu nggak ada gitu kan, jadi tidak akan bisa lanjut ke materi selanjutnya. Gitu. Nah, jadi ini kita persempit lagi. Ya, boleh Ibu, boleh dipaparkan? Dengan Ibu siapa Ibu namanya? Bu Dwi Astuti. Oke, Ibu Dwi Astuti ya. Permasalahannya itu per mata pelajaran atau per masing-masing pelajaran apa satu pelajaran aja? Pertama kita masuk materi umum dulu gitu ya kan Ibu. Kira-kira pada saat Ibu menjelaskan matematika secara umum, gimana antusias dari peserta didik gitu? Untuk matematika yang semakin saya rasakan penurunan itu pada perkalian dan pembagian. Gini Bu, jangan langsung ke materi dulu gitu kan. Ibu coba lakukan observasi dulu. Apa kira-kira itu sudah masuk materi perkalian sudah masuk ya Ibu ya? Sudah masuk atau lagi berjalan itu Ibu materinya? Sedang berjalan. Sedang berjalan. Oke, kira-kira waktu Ibu masuk materi itu bagaimana aktivitas yang dilakukan peserta didiknya gitu kan? Bagaimana antusias mereka gitu? Karena kemampuannya berbeda-beda dan rata-rata kemampuan perkaliannya untuk anak-anak semakin menurun, tapi antusias akhirnya berakibat antusias belajarnya juga kurang semangat karena
karena dasarnya mereka tidak menguasai konsep perkalian. Oke, kira-kira berarti di sini permasalahannya, anak-anak masalahannya mungkin bagaimana meningkatkan minat peserta didik terhadap konsep perkalian dan pembagian gitu. Ya, kalau dibuat sebuah kalimat gitu. Bagaimana meningkatkan minat peserta didik untuk menguasai konsep perkalian dan pembagian. Oke, berarti di sini saya perjelas kembali ya Ibu Dwi ya. Berarti di sini Ibu mengamatin gitu ya kan, bahwa peserta didiknya ini kurang aktif ya Ibu ya. Kurang aktif di kelas gitu ya kan. Baru dia tidak pernah mengajukan pertanyaan. Ada nggak yang istilahnya mengajukan pertanyaan saat Ibu menjelaskan? Banyak yang mengajukan, tapi mengajukannya, Bu, mengapa begini? Bu, bagaimana ini? Kembali lagi akhirnya ke konsep perkaliannya yang tidak menguasai. Oke, berarti tetap karena mereka tidak tahu lah berarti ya Ibu ya. Kira-kira dari Ibu sendiri, dari rumusan masalah yang dibuat tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Akhirnya saya kembali ke metode lama, yaitu anak menghafal perkalian. Oke, jadi memang harus menghafal perkalian gitu ya Ibu ya. Nah, esensinya di situ boleh nanti ditekankan ya Ibu ya. Esensinya apa gitu, kenapa harus menghafal gitu kan. Nah, di sini berarti Ibu ada memaparkan bagaimana metode menghafal yang bagus, itu kira-kira ada? Untuk beberapa perkalian dengan menggunakan jari matika, yaitu perkalian di atas 6, tapi yang di bawah 6 tetap metode menghafal hafalan biasa. Oke, berarti metode menghafal biasa ya gitu ya Ibu ya. Ada pakai jari, apa itu Bu? Pakai jari ada Ibu ajarin? Ada jari matika untuk perkalian di atas 6, menggunakan jari matika. Sementara kalau yang di bawah 6 dengan menggunakan menghafal biasa gitu. Jadi secara konvensional diulang-ulang. Oke, mungkin saya boleh nambahkan ide ya Ibu ya. Nah, kira-kira menghafal ini boleh Ibu kombinasikan dengan nyanyian-nyanyian gitu ya kan, yang mudah diingat bagi peserta didik. Ini berarti kelas 3 ya Ibu ya, kelas 3 atau kelas 2? Kelas 4. Oh, kelas 4 ya Ibu ya. Oke, nah berarti di sini boleh Ibu kombinasikan kedua metode itu. Nah, seandainya jika di siklus 1 itu mengalami kegagalan, apa kira-kira yang Ibu lakukan? Mungkin dengan bernyanyi tadi seperti Ibu jelaskan, saya akan melakukan perbandingan dengan bernyanyi jadi pembandingannya dengan menghafal biasa dan dengan dinyanyikan gitu. Apakah ada peningkatan, apakah ada perubahan penguasaan konsep perkaliannya atau tidak. Oke. Berarti sangat menarik ya Ibu ya untuk materinya ya. Nah, mungkin kalau kelas 4 itu turun udah hafal kali-kali gitu ya kan Ibu. Setahu saya kelas 3 itu udah di luar inilah kalau kali-kalinya gitu kan. Nah, Ibu di sini untuk soalnya nanti kan Ibu ada ngasih soal gitu kan ke siswanya. Ibu spesifikasikan kembali ini apakah soalnya itu berbasis soal cerita atau hanya sekedar kali-kali ke samping gitu kan atau kali-kali ke bawah gitu. Jadi di sini Ibu lebih fokuskan lagi kira-kira. Dari Ibu sendiri kira-kira bagaimana bentuk soalnya Ibu? Kalau saya akan melihat kalau memang penguasaan perkaliannya mereka sudah bisa dan nilainya di atas KKM, baru saya akan menaikkan ke soal cerita yang lebih menggunakan logika. Jadi saya mau melihat dulu hasil dari ulangan mereka apakah di atas KKM atau tidak. Nanti kalau setelah
baru saya ke logika matematikanya yang soal cerita gitu. Oke, berarti bertahap ya Ibu ya. Ada kita gunakan pertama sekali yang ke samping dulu atau ke bawah gitu ya kan. Baru berikutnya soal cerita. Nah, kira-kira Ibu untuk targetnya dapat itu kira-kira berapa bulan Ibu? Dapat hasil yang dicapai. Sebulan karena jam matematikanya seminggu itu 5 jam pelajaran. Jadi hampir banyak. Kira-kira target berapa bulan Ibu? 1 bulan. 1 bulan. Ini kita sudah masuk bulan 11 ya Ibu ya. Berarti di Desember udah bisa lah ya Ibu ya. Sudah naik kelas semua lah siswanya ya kan Ibu. Udah inilah aman lah ya. Oke, terima kasih Ibu Dwi, sangat menarik ya gitu kan. Jadi Ibu Dwi itu melakukan identifikasi masalah dulu. Nah, ternyata di sini siswanya itu ditemukan itu kurang aktif di kelas gitu ya kan Ibu kan. Sehingga dia cenderung tidak mengajukan pertanyaan atau dia mengajukan pertanyaan tapi dia bingung gitu ya Ibu ya. Nah, di situ juga guru sering, tetapi di sini Ibu ada memberikan kesempatan kan Ibu kan untuk siswa untuk membuat kayak mana Ibu? Istilahnya walaupun siswanya nggak paham gitu, Ibu lakukan bimbingan secara mandiri, Ibu tetap aktif ke meja-meja, mengetahui permasalahan apa yang susah dipecahkan siswa gitu kan, tetap aktif ya Ibu ya melakukan itu. Ada pengayaan untuk yang siswa belum menguasai materi tersebut. Ada waktu khusus buat pengayaan. Iya benar-benar, tetap ada kita luangkan waktu khusus ya Ibu ya untuk pengayaan ke siswanya, benar. Oke, terima kasih Ibu Dwi. Coba selanjutnya kira-kira ada lagi yang bisa memaparkan? Ibu Ayu lah dulu ya. Ibu Ayu Catur. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Oke, kira-kira Ibu Ayu, bentuk permasalahan apa yang ada di sekolah kira-kira? Biasanya ini sih, Bu, kesulitan untuk siswa kurang fokus, kemudian kesulitan dalam memahami, kemudian lambat menyelesaikan tugas. Iya, jadi bentuk hasil observasi yang Ibu lakukan kira-kira gimana Ibu? Sorry ya Ibu, suaranya terputus-putus di sini. Mohon diulangi lagi Ibu, maaf sebelumnya. Biasanya kesulitan dalam memahami materi, Bu. Terus kemudian siswa kurang fokus. Oke, Ibu guru mata pelajaran apa Ibu sebelumnya? Sebenarnya saya udah nggak ngajar, Bu. Sekarang lagi ini, penelitian ini saya menggunakan sekolahan. Ya. Halo Ibu Ayu, masih bersama dengan kami Ibu? Masih? Apa suaranya tidak terdengar? Iya Ibu, putus-putus Ibu di saya. Halo? Suaranya terputus-putus. Sekarang masih terputus-putus nggak, Bu? Coba diulangi lagi Bu, kira-kira identifikasi masalahnya apa? Masalah-masalah yang kita temukan, boleh diulangi ya Ibu ya? Ya, seperti kesulitan dalam memahami materi, kemudian siswa kurang fokus, kemudian kesulitan memahami soal-soal, lambat dalam menyelesaikan tugas-tugas. Oke, nah jadi kita identifikasi masalah seperti itu ya Ibu ya? Nah, jadi kita analisis lagi, ini kesulitan memahami materi ini dari segi mananya, gitu ya kan? Apakah pertama, siswa itu memang dia tidak pandai membaca, makanya dia sulit, gitu kan? Atau memang fokusnya yang terpecah saat guru menerangkan, itu ada banyak ya Ibu ya, analisis masalah yang mau kita lakukan. Atau memang dia benar-benar nggak tahu gitu sama sekali apa yang instruksi dalam soal itu bagaimana, gitu. Tentunya ini pada materi apa Ibu mau fokuskan? PKN, Bu. PPKN. Itu mata Ya. pelajarannya PPKN ya Ibu ya. Kalau materinya kira-kira? Materinya tentang hak dan kewajiban.
tentang hak dan kewajiban gitu. Nah, kira-kira metode yang mau Ibu terapkan itu bagaimana langkah-langkah pembelajarannya? Mungkin dengan menggunakan video ya, Bu. Video Oke, dengan video. gambar-gambar yang menarik gitu. Agar siswanya lebih fokus, lebih tertarik, menarik gitu. Oke, Bapak dan Ibu, kembali saya terangkan ya, kalau dalam PTK itu mungkin udah ada dari kita yang mengambil mata kuliah PTK ya, gitu ya kan. Cuman di Karil ini kita adalah implementasinya. Jadi PTK itu terdiri dari beberapa siklus, gitu ya kan. Nah, masing-masing siklus itu dia terdiri dari 4 tahap. Itu ada pertama perencanaan. Nah, jadi dari sini Bapak dan Ibu tuh harus membuat perencanaannya itu bagaimana. Perencanaan itu ditaruh di mana gitu ya kan. Perencanaan itu terdapat di dalam RPP yang mau kita buat atau enggak modul ajar yang mau kita buat. Nah, misalnya kalau Bapak dan Ibu buat video gitu ya kan. Videonya itu detailnya itu kita harus jabarkan. Bagaimana kira-kira videonya gitu. Kalau anak mungkin usia di bawah 3 tahun gitu ya kan, mungkin videonya lebih interaktif lagi gitu ya kan. Mungkin ada dari kita yang sering atau pernah nonton film Dora gitu ya kan. Mungkin seperti interaktifnya seperti itu gitu. Kalau pada anak usia di bawah 2 tahun gitu. Nah, tergantung dengan perkembangan peserta didik tadi. Jadi di situ harus terstruktur bagaimana metode-metode atau langkah-langkah yang mau kita terapkan. Lalu kira-kira Ibu Ayu, kira-kira bagaimana? Pakai video di pertemuan pertama, gitu? Yang menggunakan video mengenai materi tersebut. Kemudian nanti siswa mendiskusikan tentang apa yang sudah disampaikan dalam video tersebut, kemudian nanti mempresentasikannya ke depan, dan kemudian Oke, berarti judulnya apa itu, Ibu? ini, Bu, upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam Berarti memahami kira-kira materi hak judulnya dan kewajiban. Ya, upaya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami materi, hak, dan kewajiban sebagai anggota keluarga dan warga sekolah melalui media gambar. Nah, tadi di langkah-langkah Ibu paparkan media video. Kenapa di judul lari ke gambar itu, Ibu? Itu saya yang salah dengar ini. Lebih ke Nah, jadi ini sih, Bu, kayak gambar digital gitu. Jadi kira-kira jadi fokus aja Ibu kalau memang mau gunakan video ya, gitu kan. Tapi dengan catatan sarana dan prasarana di sekolah itu memadai ya Ibu ya gitu. Memang tersedia infocusnya gitu kan. Memang ada speakernya, mungkin biar lebih jelas siswanya memahami gitu. Nah, kalau mungkin gambar, Ibu bisa ngeprint gitu kan. Ngeprint gambar-gambarnya, kemudian jelaskan ke siswa per gambar satu-satu atau suruh mereka diskusi. Kira-kira Ibu di kelas berapa ini, Ibu? kelas 4, Bu. Kelas 4 ya, Ibu ya. Oke, sangat menarik ya Ibu Ayu Catur ya. Ya, berarti Nah, jadi ini nggak melalui media video gitu aja ya, Bu? iya, media video. Ibu fokuskan ke video atau ke gambar gitu. Cuman perlu penekanan di sini videonya itu kita kan berharap karena anak SD gitu ya kan. Tapi semua pembelajaran kita pun tentu berharap video yang kita gunakan itu adalah interaktif, pembelajaran interaktif gitu. Jadi siswa turut berpartisipasi apa yang disampaikan video itu dia turut terlibat gitu Ibu. Jadi jangan hanya sekedar melihat aja gitu kan, memantau, tapi di dalam video itu dia turut berpartisipasi. Misalnya bagaimana gitu kan? Misalnya di instruksi video itu ada pengerjaan kuis gitu kan. Ada instruksi, pernahkah Anda seperti ini gitu kan? Nah, jadi ada interaksi di situ di dalam videonya. Jadi Ibu buat video sendiri atau ngambil dari YouTube? Ngambil dari YouTube sih, Bu. Video dari YouTube. Nah, jadi ini ditelaah lagi ya Ibu ya untuk videonya kita lakukan analisis lagi kira-kira video apa yang cocok kita iniin gitu. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Nah, selanjutnya Iya, terima boleh kasih, Bu. ke Bapak Arik ya. Halo Pak Arik, sehat Pak? Iya, alhamdulillah sehat, Bu. Kira-kira Pak Arik guru apa Pak? Sudah mengajar? Saya
Sudah, Bu. Saya guru kelas 5 di salah satu SD negeri. Oke. Guru apa Pak? Mata pelajaran apa? Kalau di sini di daerah Kabupaten Bekasi, guru kelas itu merangkap semua pelajaran sih Bu Kelas masih. ya. Lupa saya guru kelas ya. Mm. Saya fokus ya karena laki-laki gitu ya kan, guru penjas pasti. Kan ya. Oke, kira-kira Bapak mau ngangkat mata pelajaran apa ini Pak? Kebetulan kan saya sudah pernah penelitian tindakan kelas juga ya Bu, jadi mungkin agak paham alurnya. Jadi untuk kemarin saya udah melakukan prasiklus ya. Kalau kita kan nanti di penelitiannya ada siklus 1 atau siklus 2 biasanya. Kalau kita mau melakukan penelitian gitu ya Bu. Ya, benar Cuma Pak. bedanya ini mungkin hasilnya nanti berupa artikel gitu. Kira-kira Yang saya permasalahan yang muncul di sekolah itu apa itu Pak? yang saya temukan itu masalahnya karena masih awal semester gitu Bu. Jadi anak-anak pelajaran IPA itu masih kurang memperhatikan gitu Bu. Soalnya masih memakai metode ceramah, mungkin masih beradaptasi anak-anaknya gitu. Oke. Lanjut, selanjutnya ada lagi Pak permasalahan yang muncul. Nah, tentunya kita Ya, kan nggak bisa. jadi kayak masih kurang memperhatikan dan kurang menarik gitu. Dan karena masih untuk saat ini masih memakai metode model ceramah aja, jadi masih terlihat bosan gitu Bu anak-anak. Seperti itu Bu. Kira-kira Bapak tahu mereka bosan itu dari mana Pak? Biasanya ketika menjelaskan di depan, yang barisan tengah ke belakang itu masih kurang antusias gitu Bu, terlihat ngobrol. Bahkan ketika bertanya pun mungkin yang bertanya hanya barisan depan. Karena untuk materinya masih tentang sistem pencernaan makhluk hidup, sistem pencernaan manusia maksudnya. Oke, berarti Bapak di sini anggapannya hasil identifikasi masalahnya gitu ya kan atau observasi di kelas bahwa siswa yang di bangku belakang gitu ya Pak ya. Itu dia Iya, cenderung diem aja, pasif gitu kan. Dan yang aktif itu yang di depan aja. iya benar Bu. Nah, kalau itu permasalahannya Pak, bagaimana kok nggak kita cek saja bangkunya? Yang belakang pindah ke depan, ganti-gantian tiap hari seperti itu atau tiap minggunya? Nah, itu udah mulai saya coba Bu, makanya kemarin saya cuma baru prasiklus kan. Nah, sekarang anak-anak tuh kan biasanya kalau di sekolah kami itu anak-anak duduk sesuai absen. Jadi ketika awal masuk dia pasti nggak bisa dirubah, pasti dari absen A sampai Z gitu. Nah, tapi untuk seminggu sekali, sekarang baru mulai hari Senin kemarin Bu, itu dari mulai absen yang Z sampai ke A. Jadi dipindah ke belakang gitu, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali gitu. Sedang diusahakan, sedang dicoba maksudnya. Nah, jadi kita harus bisa menelaah ya Bapak dan Ibu ya, permasalahan itu kira-kira bagaimana? Apakah bangku belakang aja yang nggak aktif gitu kan? Kalau nggak aktif bisa aja kita roker bangkunya gitu. Atau memang anaknya sendiri yang malas memang gitu ya kan, malas berinteraksi, malas ribet lah gitu. Yang penting udah diem aja, datang, duduk, pulang mungkin gitu ya kan Bapak dan Ibu ya kan prinsip anak-anak sekarang. Nah, kira-kira Pak Arik mau menerapkan metode yang bagaimana? Kalau saya sih biasa pakai, karena udah biasanya pakai metode yang PTK itu, pakai prasiklus, siklus 1 dan siklus 2, paling ditambahin sama pakai modelnya problem solving. Oke, problem solving. Berarti ini materinya ada yang lebih spesifik gitu ya, Pak. Ya, materi apa itu Bapak kira-kira? Kalau untuk saat ini sih, tadi saya cek masih materinya pencernaan. Mungkin untuk ke depannya, untuk penulisan artikel ini saya ke materinya pindah lagi Bu, kalau nggak salah itu tentang cahaya dan bunyi. Oh, balik ke fisika gitu, Pak. Kenapa pindah, Pak? Atau sudah habis pertemuannya? Iya, sudah habis pertemuan ya Bu, untuk yang, yang sistem pencernaan manusia itu. Oke, kira-kira kalau dia berbasis masalah ya, Pak ya. Berarti ada permasalahan yang mau kita angkat gitu ya kan, Pak. Kira-kira apa permasalahan yang ada di situ? Di materi tersebut yang mau Kalau Bapak kontekstualkan gitu. Kalau saya sih mengacu ke tadinya saya udah ada judulnya sih Bu. Kalau saya sih penerapan model problem solving dalam meningkatkan
prestasi belajar kelas 5 pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, kira-kira permasalahan yang mau kita permasalahan dalam materi, maksudnya dalam materi ya Pak ya. Tadi kan permasalahan di kelas sudah kita angkat gitu ya kan, Ya. bahwa siswanya cenderung bosan. Nah, bosan itu dari mana munculnya gitu ya kan? Nah, bisa jadi mungkin pengaruh dari mata pelajaran ini yang dia di akhir gitu kan, di akhir les. Bisa jadi siswanya cenderung malas gitu ya kan. Bisa jadi juga karena pengaruh bangku, letaknya gitu kan. Nah, kira-kira dalam materi apa tadi Pak? Cahaya dan bunyi, Bu. Cahaya dan bunyi. Kira-kira kan kalau PBL itu harus ada permasalahan yang mau kita angkat gitu ya kan. Harus ada orientasi peserta didik pada masalah. Itu salah satu sintaknya dan itu sintak pertama gitu. Kira-kira permasalahan apa yang mau Bapak angkat dari materi tersebut gitu? Untuk permasalahannya ya agar anak ini lebih antusias aja gitu, Bu. Meningkatkan antusiasme anak ketika belajar gitu. Karena yang tadi kan cuma kalau misalkan kita pakai kalkulasi mungkin yang tadinya cuma 40% atau 30% dari anak yang antusias mempelajari IPA ini inginnya naik gitu, Bu. Dari artikel ini gitu. Dari metode yang saya lakukan pengennya naik dari 30% atau 40% menjadi berapa gitu. Masalah yang diangkat tuh jadi antusiasmenya, semangat belajarnya gitu, Bu. Oke, berarti lebih ke permasalahan meningkatkan itu ya Pak ya. Nah, maksud saya Iya, gini Pak, misalnya kan kita ngangkat itu materi sistem pencernaan. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menimbulkan antusias peserta didik gitu ya kan pada materi tersebut. Nah, bisa jadi di situ Bapak udah menggunakan yang namanya pertanyaan pemantik gitu ya kan. Nah, kita arahkan ke pertanyaan pemantik, kemudian pelan-pelan kita arahkan ke suatu masalah. Apa kira-kira permasalahan yang muncul pada sistem pencernaan? Misalnya kalau pada peserta didik itu adalah gangguan pencernaan. Bagaimana bentuk pertanyaan dari kita? Misalnya, pernahkah Anda diare gitu ya kan? Atau enggak, pernahkah Anda merasakan mual gitu? Nah, ternyata mual itu dari bentuk aktivitas ini gitu. Jadi kita perdalam lagi, Pak. Jadi di situ ada permasalahan yang mau dikaji peserta didik. Oh iya ya, berarti mual itu misalnya gitu kan, itu adalah suatu permasalahan. Gitu. Bisa jadi mungkin nanti pertanyaan dari mereka berkembang lagi, Pak. Oh iya ya, kalau orang naik kendaraan gitu ya kan, kenapa dia sering mual ya gitu. Berbeda dengan teman yang lainnya gitu. Ada yang mual gitu kan, ada yang tidak gitu. Itu kenapa ya permasalahannya? Jadi situ muncul pertanyaan-pertanyaan lebih kritis lagi dari peserta didik. Nah, jadi permasalahan itulah yang akan kita kaji dalam PBL ini tadi gitu. Jadi hasil akhir dari PBL ini apa gitu ya kan? Jadi dari permasalahan-permasalahan yang tadi yang Bapak telah paparkan gitu ya kan, anak-anak itu menemukan solusinya. Solusi dari permasalahan itu apa? Nah, bentuk solusi ini itu tergantung Bapak juga dalam menerapkan tugasnya. Apakah bentuk solusinya hanya berupa wacana aja gitu ya kan? Atau bentuk solusinya itu dipaparkan dalam bentuk poster atau dalam bentuk karya laporan gitu kan, laporan penelitian gitu. Jadi sini difokuskan lagi. Jadi kalau kita pembelajaran berbasis masalah harus ada permasalahan yang harus kita angkat gitu dalam pembelajarannya. Lalu sintaks-sintaksnya, langkah-langkahnya juga harus sesuai dengan sintaks PBL tadi. Gitu. Boleh ya Pak Arik ya, nanti ditambahi lagi, nanti kita akan diskusi lebih lanjut lagi bagaimana tahap-tahapannya. Kira-kira Pak Arik dalam pembelajarannya metodenya bagaimana itu Pak Arik? RPP-nya atau modul ajar yang mau diterapkan? Ya, gimana maksudnya, Bu? Kira-kira modul ajar atau RPP yang mau diterapkan itu bagaimana Pak Arik? Seperti biasa, Bu, ada RPP-nya. Bagaimana maksudnya konteksnya kemana, Bu? Saya kurang paham. Nah, kalau seperti biasa kan kita bakalan nggak ada peningkatan gitu istilahnya kan Pak Arik. Ya. Kalau seperti biasa juga yang kita terapkan gitu, pasti tentunya ada perbedaan kayak Ibu Dwi tadi gitu kan, dia sudah melakukan inovasi, dia menggunakan yang namanya teknik menghafal sambil bernyanyi gitu ya kan, atau dengan teknik jari aritmatika. Nah, kalau Pak Arik sendiri kira-kira metode apa yang mau disisipkan di situ?
langkah-langkah kegiatannya? Paling nanti baru ada idenya sih pakai alat peraga sih Bu, banyak di kantor. Oke, pakai alat peraga ya berarti ya Pak Arik ya, sesuai dengan materinya berarti Kalau lah kita ini. kalau itu masuknya demonstrasi nggak Bu? Iya, itu masuk ke demonstrasi, Pak. Kalau kita Demonstrasi. menggunakan alat peraga. Itu ada yang Iya, demonstrasi atau eksperimen. Bapak lebih fokus kemana gitu. iya siap Bu. Nah, jadi nanti boleh dikaji kembali ya, Pak ya. Fokus kita Boleh. kemana, eksperimen, demonstrasi, PBL atau PJBL yang ada proyeknya gitu ya kan. Yang penting Oke, masalahnya sudah ketemu ya Bu ya? iya, yang Identifikasi. penting kita identifikasi dulu masalah, kita analisis dulu gitu kan. Nah, mungkin dikaji lagi Pak Arik gitu ya kan. Ini apa pada materi cahaya aja peserta didiknya bosan gitu ya kan? Atau semua materi? Nah, itu agak jauh lagi kita kaji ya kan kalau semua Iya siap, materi seperti itu. siap Bu. Nah, Nah, jadi caranya mengkajinya bagaimana Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu itu harus menyebarkan angket atau enggak wawancara ke siswanya gitu kan? Atau enggak menyebarkan pretest. Nah, jadi nanti dari hasil pretest tersebut kita bisa analisis. Misalnya dari 30 peserta didik, hanya 10 peserta didik yang lulus gitu ya kan atau yang mencapai KKM. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa analisis berarti memang materi ini itu dirasakan siswanya itu sulit gitu. Nah, jadi siap kita Bu. sudah melakukan observasi di lapangan gitu ya kan. Kita udah lihat sendiri bagaimana karakteristik siswanya. Kemudian kita sudah lakukan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan tes pretest gitu. Oke, terima kasih Pak Arif untuk pemaparannya. Selanjutnya Komunikasi. Ibu Ayu Muazizah masih bersama dengan kami Ibu Ayu. Iya Bu, masih Bu. Oke, kira-kira Ibu Ayu, permasalahan apa Ibu Ayu yang ada muncul di sekolah Ibu? Nah, kalau di kelas saya itu ada 2 anak yang terlalu aktif begitu Bu. Jadi sehingga itu mengganggu ke temannya. Tidak Oke, memperhatikan penjelasan guru, tapi mengganggu ke temannya. Tapi untuk materi sebenarnya dia lumayan pintar begitu Bu. Tapi temannya yang terganggu itu saya rasa kurang dalam menerima materinya itu kurang begitu Bu. oke, jadi ada permasalahannya siswanya ini cenderung bandel gitu ya Ibu ya kan? Iya, Terlalu aktif. terlalu Nah, udah aktif dia sehingga aktif, mengganggu dia temannya. ganggu. Oke, kira-kira berdampak enggak pada pembelajaran Ibu? Kalau untuk materi yang saya ambil ini lumayan berdampak, maksudnya hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasinya saya begitu. Karena materinya menurut saya masih ya lumayan gampang lah. Cuma hasilnya yang setelah evaluasi itu masih di luar ekspektasinya saya. Oke, kira-kira ini kan permasalahannya berhubungan dengan peserta didiknya ya kan Ibu? Ibu Iya. menangani kedua peserta didik ini bagaimana? Kalau untuk peserta didiknya ini, saya biasanya dipisahkan gitu Bu. Dua-duanya ini kan berkelompok. Jadi kita pisahkan keduanya ke teman-temannya yang lain begitu Bu. Saya jadikan sebagai ketua, jadi bisa membimbing teman-temannya yang lain. Oke, nah sangat bagus sebenarnya ya Ibu ya, bahwa yang 2 orang ini laki-laki ya berarti ya Ibu ya, 2 orang ini ya. Ada yang perempuan, 1 cowok, 1 cewek. Oh, sepasang pula ya kan. Yang memang cerewet. Nah, nah iya jadi benar juga ya Ibu ya, kita coba kasih kepercayaan ke mereka gitu kan untuk bimbing atau untuk sebagai ketua kita kasih kepercayaan sepenuhnya ke mereka, kita fasilitasi apa yang mereka butuhkan dengan harapan bisa jadi nanti kemungkinan dia akan berubah ya Ibu ya gitu. Ibu kira-kira kalau dalam penerapan PTK sendiri Ibu materi apa? Materi IPAS Bu, yang perubahan IPA. wujud benda. Oke, Iya. perubahan wujud benda. Nah, kira-kira apa permasalahan yang ada di materi tersebut, Ibu? Ya permasalahannya itu ya hasil belajarnya siswa itu sebagian besar itu masih di bawah yang saya harapkan begitu. Oke, berapa KKM di sekolah, Ibu? 75. 75. Oke, peserta didik Ibu ada berapa orang jumlahnya? Ada 15.
Ada 15. Dari 15 tersebut, berapa persen yang mencapai KKM? Kalau untuk siswanya itu kurang lebih 9, sekitar 9-10 siswa begitu, Bu. 9 Pada atau 10 orang yang sudah mencapai KKM ya Ibu ya? yang di bawah Oh, yang di bawah KKM. KKM. Ya, jadi kita bisa narik datanya dari situ. Benar Ibu, benar. Ya kan? Oke, kira-kira metode apa yang Ibu terapkan? Saya tuh menerapkan yang pertama itu video pembelajaran. Itu agar anak-anak tuh diam menyimak video. Terus selanjutnya dilanjutkan dengan eksperimen, Bu. Yang berkelompok itu. Oke, berarti di siklus 1 pemaparan materi lah gitu ya kan Ibu. Ya, Bu. Tampilkan video tentang apa tadi Bu materinya? Wujud ya, perubahan wujud. Nah, kira-kira bentuk videonya gimana Ibu? Udah dapat gambaran? Di YouTube sudah dapat videonya. Di YouTube bagaimana? Kira-kira gambar-gambarnya ada nggak yang bisa Ibu paparkan ke kami? Itu awalnya animasi tentang video cara mencair, sifat-sifatnya, perubahan wujud begitu, Bu. Oke, berarti ada gambar, ada itu ya kan contoh benda dari mencair mungkin dari es gitu ya kan tiba-tiba Iya, Bu. mencair. Nah, tentunya kan Ibu dari perubahan wujud itu mungkin ada yang masih bingung gitu kan Ibu. Apa beda menyublim gitu atau beda lainnya Ya, gitu. Bagaimana Ibu mengatasi miskonsepsi yang ada di situ? Kalau untuk yang menyublim itu saya ya tetap menampilkan di video itu, Bu. Soalnya kan alat peraganya di sekolah juga kurang. Sedangkan untuk yang nanti eksperimen saya mengambilkan contoh yang mudah-mudah gitu, Bu. Contohnya mengembun, mencair, terus membeku begitu, Bu. Oke. Saya ambilkan yang aman di kelas begitu. Oke, berarti sangat menarik ya Ibu ya. Jadi kalau contohnya agak susah didapat gitu ya kan, kita bisa paparkan melalui video. Kemudian contohnya yang simple, kita bisa membuat ininya ya, alat peraganya gitu ya Ibu ya. Sangat menarik tentunya. Oke, terima kasih Ibu Ayu Muazizah. Selanjutnya kira-kira ada lagi yang mau memaparkan? Ibu Noviani masih bersama dengan kami, Ibu Noviani? Masih, Bu. Oke, kira-kira Ibu Novi, bagaimana Ibu gambarannya? Masalahnya, Kak, Bu, kalau masalah punya saya ini kurang memahami menghitung waktu pada jam analog. Oke. Itu kelas berapa Ibu? Itu 2? kelas 3, Ibu. Oke, kelas 3. Lalu? Ya, terus saya ini ada judulnya, sudah saya bukan. Jadi saya menggunakan nanti metodenya itu menggunakan metode picture and picture. Artinya siswa nanti metode picture ini berarti mereka menggunakan misalnya jam 7. Nanti di situ jam 7, misalnya jam 7, jam 12, dan jam malam itu jam 20 misalnya. Nah, nanti diperlihatkan nanti sekolah, misalnya kan nanti anak-anak pulang sekolah. Sekolah itu nanti jarum jamnya di mana gitu misalnya. Terus itu waktu Halo Ibu Novi, suaranya kok hilang tiba-tiba? kurang itu, Kak, Bu. Kurang jelas, Iya, kan? kurang jelas Ibu suaranya Ibu. Oh, gini, Bu. Saya akan menggunakan untuk pelajaran penghitungan waktu ini kan menggunakan jam analog. Saya penggunaan metodenya itu metode picture and picture. Artinya mereka itu mengurutkan
gambar tersebut. Misalnya pagi, pada saat pagi misalnya mereka misalnya jam 7.00 misalnya, jarum jamnya itu mengarah kemana, jarum panjangnya kemana, dan jarum jam pendeknya itu kemana, seperti itu sih Bu. Misalnya kalau siang, kalau siang jam 12, jarum panjangnya dan jarum pendeknya itu kemana. Jadi mereka itu nanti disediakan gambar, nanti mereka mengurutkan waktunya seperti itu. Atau misalnya mereka nanti saya itu berikan gambar jam analog dan situasi waktu seperti itu, Bu. Seperti lebih mengurutkan waktu sih, Bu. Seperti itu pada gambar. Oke, sangat menarik ya Ibu Novi ya penelitiannya ya. Nah, jadi Ibu Novi dia berasumsi dari bahwa peserta didik itu tidak paham gitu ya Ibu ya pada melihat jam gitu. Tentang Nah, jadi di sini saya boleh perjelas kembali Ibu, kira-kira gambarnya itu, jamnya itu bentuknya 3 dimensi kah? Yang bisa diputar-putar sendiri oleh peserta didik? Atau jamnya hanya ini aja gitu? Kira-kira dari gambaran Ibu Novi. kalau saya sih Bu, kebetulan tidak ada perangkatnya, jadi hanya berupa gambar ya Bu. Jadi nanti mereka menggambar itunya, arah jarum jamnya, seperti itu. Oke, berarti gambar sendiri ya Ibu ya. Iya Bu. Kenapa kita nggak pakai jam yang rusak aja gitu Ibu? Mana tahu ada jam Ibu di rumah gitu ya kan yang rusak. Iya Nah, Bu. suruh mereka setel sendiri gitu jarumnya. Nah, jadi kan dia berbasis kontekstual itu Ibu, langsung ke alat peraganya gitu. Suruh mereka, nah coba buat jam 7:15 gitu ya kan. Nah, jadi mereka semangat gitu, ngotak-ngatik jamnya. Ini Bu, ini gitu kan. Iya Bu. Oke, kira-kira Ibu dari satu kelas ada berapa jumlah siswanya Ibu? Ada hanya 10 siswa Bu. Wah, Satu kelas. tentunya lebih kondusif ya Ibu ya kalau 10 siswa ya. Ya. Gitu. Per- Saya memang dari dulu ngajar ini dikit-dikit ya siswanya ya, 15, nggak ada gitu yang sampai 35, selalu dikit-dikit. Jadi istilahnya bisa berhasil lah itu ya Ibu ya penelitian kita. Ya, insya Allah. Hmm. Nah, kira-kira Ibu mungkin berapa siklus kira-kira yang Ibu akan terapkan? Maksudnya Bu, bagaimana? Nah, kalau PTK itu kan ada banyak siklusnya, tergantung pembelajaran kita berhasilnya sampai mana gitu ya kan Ibu. Jadi Ya. setiap siklus itu ada tahap perencanaan, observasi gitu kan, pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, jadi seandainya di metode pertama Ibu tidak menemukan hasil belajar yang sesuai gitu kan, tentunya kita akan masuk ke dalam siklus kedua. Nah, jadi bagaimana cara Ibu membandingkan apa perbedaan metode dari siklus pertama dengan siklus kedua tersebut gitu maksud saya. Metodenya boleh berbeda gitu atau bagaimana Bu maksud Ibu? Metodenya boleh berbeda gitu kan, tapi tetap alat peraganya tetap kita gunakan jam tersebut gitu. Langkah-langkah kegiatannya tetap berbeda gitu kan Ibu. Kira-kira ketika siswanya juga tidak paham gitu tentang jam tersebut, apa yang Ibu lakukan? Kalau itu saya mencoba seperti yang Ibu katakan tadi, misalnya membawa jam rusak misalnya, dan dalam misalnya saya lagi misalnya, kalau misalnya dari jarum 12 ini putar sampai ke ini ke 12 lagi, jarum panjangnya itu sama dengan 60 menit. Nah, nanti pemahaman
seperti pemahaman ulang rumusan waktu sih Bu. Seperti itu, misalnya 1 menit berapa detik, 1 jam berapa menit gitu. Supaya mungkin mereka ada awalnya itu kurang paham atau belum ingat seperti itu. Oke, sangat menarik ya Ibu Novi ya. Nah, jadi kata Ibu Novi, pertama sekali dia itu menggunakan gambar dulu lah gitu ya kan Ibu. Gambar, kemudian siswa coba menulis dengan tangan gitu kan Ibu. Jam 7 ke arah mana, jam 8 jarum panjang dan pendeknya kemana gitu kan. Nah, ketika tidak berhasil, kemungkinan Ibu Novi menyuruh siswanya membawa jam rusak gitu ya kan Ibu, atau Ibu sendiri yang membawa jam rusaknya, kemudian siswanya disuruh maju ke depan satu-satu, suruh membuat jam berapa aja, mungkin gitu ya Ibu ya, langsung ditanya mungkin siswanya, mungkin lebih kondusif juga karena siswanya hanya 10 orang gitu ya kan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Novi untuk pemaparannya. Selanjutnya yang terakhir ya Bapak dan Ibu ya, kira-kira ada yang mau memberikan ini pendapat? Pak Beni masih bersama dengan kami, Pak Beni? Masih, Bu. Oke, kira-kira Pak Beni, apa identifikasi Ya, permasalahan yang muncul itu, Pak? kalau yang udah saya laksanakan itu, Bu, hasil belajar siswa ini cenderung rendah, Bu. Oke, Bapak mata pelajaran apa, Pak? IPAS, Bu. IPAS. Oke. Itu di materi apa itu, Pak, yang rendah? Di materi ini saya memakai metode ini, Bu. PBL. Enggak, materi apa itu, Pak? Bapak kan mata pelajaran IPA. IPA Ya, Siama. Itu materi IPAS. apa yang rendah hasilnya, Pak? Di sini topik punya saya itu pengaruh gaya terhadap benda, Bu. Oke, berarti pada materi gaya ya, Pak ya? Iya. Oke, rendahnya itu kenapa, Pak, di situ? Kira-kira permasalahan yang muncul? Di sini banyak juga anak-anak itu belum paham dengan apa itu gaya gitu. Misalnya sebagai contoh dengan mempraktekkan saya membuka pintu itu termasuk gaya apa, dorong atau tarik, banyak yang ragu juga, Bu. Misalkan juga memindahkan gerobak dorong itu termasuk dorong atau tarik. Oke. Selanjutnya, Pak, kira-kira metode yang mau Bapak terapkan bagaimana? Metode mau diterapkan itu ceramah, Bu. Ceramah atau tanya jawab. Oke. Kalau yang drama ya, kok saya nggak salah dengar ya, Pak? Drama ya? Ceramah, Bu. Oh, ceramah. Iya, Ceramah metodenya. sama tanya jawab gitu. Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan, Bu. Diskusi dan penugasan. Ya. Nah, kira-kira tanya jawabnya itu bagaimana, Pak? Tapi dia nggak paham gitu bagaimana contoh gerakannya, contoh Ya, gaya itu bagaimana. iya. Kemarin saya udah turun di siklus 1, Bu, untuk mata pelajaran KP kan. Nah, di situ saya udah ngasih sebentuk SKPD, Bu, kepada anak-anak. Nah, di SKPD ini ada dia pengaruh gaya terhadap benda. Ini ada lembar pertamanya itu lembar kegiatannya dikasih dia kelompok, Bu, berkelompok. Oke. Di siswa saya apanya di kelas 4, Bu. Jadi anak kelas 4 ini total anaknya ada 24. Jadi dibagi ada pula 4 orang satu kelompok. Ini dalam SKPD ini ada tujuan pembelajarannya. Contohnya seperti peserta didik mengidentifikasi pengaruh gaya terhadap benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan indikator pencapaiannya itu pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep gaya, itu maksudnya, Bu.
Oke. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam gaya. Seterusnya, peserta didik mampu menganalisis pengaruh gaya terhadap benda. Dan terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan hasil percobaan tentang gaya. Itu kemarin. Oke, nah di sini Bapak itu menerapkan metode ceramah ya Pak ya? Iya, Ceramah, diskusi. Nah, pembagian kelompoknya ini bagaimana Pak? Secara acak atau misalnya juara atau ada tujuan lainnya pembagian kelompoknya? untuk bagi kelompok kita lakukan secara acak aja Bu. Nanti kalau disuruh dia memilih kawan kelompok nanti kan yang pintar sama pintar aja, yang agak kurang sedikit enggak lebih efektif nanti Bu. Enggak terjadi tanya jawab antar kelompok, enggak ada nanti Bu. Oke, berarti di sini Bapak hanya fokus ke ceramah aja ya Pak ya? Tidak ada pakai istilah demonstrasi gitu kan, memaparkan ke siswa tarikan kayak gini loh gerakannya. Kalau mendorong Di gayanya seperti ini gitu. untuk demonstrasinya ada juga saya terapkan juga Bu di sini. Saya praktekkan bagaimana dorong, misalnya ini gaya dorong, ini daya tarik gitu kan. Nah, berarti di situ judul Bapak pada metode demonstrasi dong Pak, bukan Untuk ceramah gitu. Mungkin iya Bu, demonstrasi betul, iya, betul. dikombinasikan dengan penugasan gitu ya kan? Iya betul Bu. Atau enggak dengan diskusi kelompok. Iya. Ayo kira-kira Bapak ini ke arah mana ini? Bingung. Karena kalau semua ceramah gitu kan, cenderung tidak efektif hasilnya. Harus ada kombinasi-kombinasi lagi, entah dengan alat peraga gitu kan Pak. Kalau saya dengan metode gaya ini berarti lebih ke alat peraga ya Bu ya. Ada ya berarti kita gunakan alat peraga. Ada nggak Pak? Lagi berpikir Bapak ya. Alat peraganya apa? Nanti ditanya lagi kayak gitu ya kan. Alat peraganya Ya. apa kira-kira? Nah, kira-kira apa itu Pak alat peraganya Pak? Harus kita detailkan gitu kan. Iya. Alat peraga kayak bola Bu, menangkap bola misalnya. Kan itu antara tarik atau dorong kan. Oke, mungkin ada menggunakan alat peraga yang lain gitu ya Pak ya, yang Ya. membantu tingkat ininya. Oke, terima kasih Pak Beni untuk pemaparannya. Mungkin masih di awal, masih bingung lah kita ya kan, nentukan metodenya apa, jika pada siklus 1 tidak berhasil, apa yang kita lakukan, apakah langsung ganti soal, atau langsung ganti materi, mungkin masih bingung ya Bapak dan Ibu ya. Gitu. Jadi harus kita pikirkan, pada umumnya itu PPK itu berhasil itu sampai siklus ketiga ya Bapak dan Ibu ya. Jadi harus dipikirkan jika siklus 1 tidak berhasil, apakah terdapat kekeliruan di perencanaan kita, atau materi yang kita sampaikan terlalu sulit, gitu kan? Kita kaji lagi kembali, kita lakukan evaluasi. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih untuk pemaparannya. Saya kembali ke tugas 2 dulu. Sangat banyak yang mau kita bahas ya sebenarnya ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah berganti ya ini layarnya ya. Ini saya jelaskan kembali cara Izin membuat bertanya, Bu. kutipan. Ya, ya apa itu Pak? Untuk di tugas 2 di e-learning itu kita sesuai yang e-learning aja nih Bu, soal yang mau dibuat. Nah, kalau tugas 2 itu kita kan disuruh buat kutipan ya Pak ya. Ya betul, kutipan itulah yang bingung. Nah, jadi cara kita buat kutipan itu gimana? Jadi di sini di tugas 2 itu saya lebih ngarahkan ke Bapak dan Ibu itu harus sudah buat pendahuluan. Bagaimana cara buat pendahuluan yang baik gitu. Nah, jadi di sinilah saya terangkan kayak mana cara kita buat pendahuluan, apa-apa aja poin yang disampaikan di pendahuluan. Jadi di situ nanti ada cara kita memasukkan kutipannya, kata-katanya itu bagaimana. Gitu. Makanya tadi saya suruh Bapak dan Ibu identifikasi dulu permasalahan yang ada di sekolah, gitu kan. Kemudian kita sisipkan ke dalam pendahuluan kita. Gitu. Jadi di tugas 2 ini Bapak dan Ibu sudah bisa membuat pendahuluan ya. Oke, saya terangkan dari awal lagi ya Bapak dan Ibu. Nah, jadi contoh pendahuluan itu dia seperti ini. Sudah berganti ya Bapak dan Ibu ya tulisannya ya.
Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu itu Udah. paparkan. Enggak berganti ya? Udah kan? Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu itu paparkan bagaimana pembelajaran secara umum dulu dipaparkan. Nah, di sini saya lebih spesifik lagi, saya itu pada pembelajaran biologi. Nah, di sini saya kaji bagaimana pembelajaran biologi itu seharusnya. Nah, di sini saya ada masukan kutipan dari si Trianto. Nah, jadi saya ada baca buku, bukunya itu tentang media pembelajaran, itu karya si Trianto, itu saya sisipkan bunyi kutipannya. Bagaimana bunyinya? Misalnya seperti ini, bahwa siswa saat ini cenderung hanya menghafal konsep-konsep yang diberikan oleh guru tanpa diimbangi dengan kemampuannya untuk menerapkan konsep terhadap masalah yang dijumpai dalam kehidupan nyata. Nah, jadi di sini ada kutipan pertama, yaitu dari si Trianto, setelah saya memaparkan bagaimana pembelajaran biologi yang seharusnya. Gitu. Ini kata-kata dari saya sendiri yang diwarnai biru, itu adalah bagaimana pembelajaran biologi yang seharusnya, kemudian diperkuat dengan pendapat dari si Trianto. Nah, jadi Bapak dan Ibu, cara kita melakukan kutipan seperti itu ya. Kita berargumen dulu di atas, gitu ya kan. Kemudian argumen kita ini kita perkuat dengan adanya kutipan. Inilah kutipan dari si Trianto. Nah, tentunya kutipan dari si Trianto ini sangat belum kuat mungkin gitu ya kan. Kita bisa tambahin lagi. Di sini saya juga mengutip lagi. Ada lagi pendapat dari Sagala. Nah, di mana Sagala ini itu dia mengatakan mengajar dianggap bukan sebagai proses di mana gagasan-gagasan guru dipindahkan pada siswa. Nah, jadi tetap sama pendapatnya, cuman untuk memperkuat kedua argumen tersebut, yaitu argumen dari saya sama argumen dari si Trianto tadi. Nah, jadi seperti inilah cara kita membuat kutipan. Ada dulu pendapat dari kita, gitu ya kan, baru diperkuat dengan gagasan yang lain dari buku atau dari jurnal. Sesudah kita buat kutipan, selanjutnya kita masukkan ke hasil observasi yang kita lakukan. Bagaimana? Misalnya seperti ini, berdasarkan hasil wawancara, nah, Bapak dan Ibu tentunya yang sudah lulus mata kuliah PTK, gitu ya kan, tentunya sudah paham bagaimana teknik-teknik pengumpulan data, itu ada banyak tekniknya, ada observasi. Nah, kalau observasi Bapak dan Ibu lakukan sendiri gitu ya kan ke kelas, kemudian Bapak dan Ibu catat siapa siswa yang malas gitu kan, siapa siswa yang antusias belajar gitu kan. Baru yang kedua ada teknik pengumpulan data yang namanya dengan angket. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa bagikan angket dari Google Form aja juga nggak apa-apa gitu ya kan. Kira-kira materi apa yang siswanya itu sangat sulit memahaminya. Nah, kemudian di angket tersebut kita jelaskan lagi kenapa mereka sulit. Misalnya kalau dalam biologi gitu ya kan, kenapa mereka merasa sulit? Karena banyak menggunakan istilah Latin atau bahasa Latin. Jadi siswanya itu susah untuk menghafal. Nah, misalnya yang berikutnya lagi adalah materi fisika. Kenapa dianggap sulit gitu ya kan? Karena selama ini gurunya itu menjelaskan tidak kontekstual. Maksudnya kayak mana? Tidak langsung diperagakan gitu. Misalnya contohnya pada materi bidang miring gitu ya kan. Gurunya nggak memperagakan kayak mana contoh bidang miring itu. Kenapa bisa terjadi bidang miring seperti itu kan? Atau enggak pada materi tata surya. Nah, gurunya tidak menggunakan alat peraga, bagaimana terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan gitu ya kan. Jadi penting di sini. Baru yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data dengan wawancara. Nah, wawancara ini sangat baik gitu ya kan. Kita langsung berinteraksi dengan peserta didik, kita langsung paham di mana tingkat miskonsepsi yang terjadi di situ. Kenapa istilahnya dari hati ke hati lah gitu ya kan ngomongnya, kenapa si siswa tersebut tidak antusias dalam pembelajaran, apakah ada kasus-kasus yang lain gitu kan, entah dia nggak suka sama gurunya, entah kasus di rumahnya sangat berat gitu ya kan, sehingga dia tidak fokus. Nah, jadi sini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru biologi, jadi di sini saya wawancara itu adalah guru biologinya. Di SMA ini gitu ya kan,
ternyata mereka mengatakan bahwa mereka sudah menggunakan metode yang bervariasi. Bervariasi ini maksudnya apa gitu? Dia sudah menerapkan semua metode, mulai dari demonstrasi, eksperimen, PBL, PJBL, semua sudah dikombinasikan mereka. Tetapi belum memaksimalkan keterlibatan siswa dalam pemecahan masalah. Nah, ini kenapa tidak dilakukan keterlibatan? Bisa jadi di sini si siswanya itu dia cenderung jumlahnya terlalu banyak gitu ya kan, sehingga guru sulit untuk mengontrol satu-satu gitu. Bisa jadi juga gurunya hanya mendominasi penilaian kepada siswa yang aktif saja tanpa tidak menghiraukan siswa yang lainnya. Ini sangat banyak ya kan, bagaimana bentuk-bentuknya. Baru gurunya juga belum mendorong siswa untuk menerapkan pengetahuan yang dimilikinya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi di sini sangat penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena sekarang ini anak-anak itu hanya belajar konsep aja. Gitu kan. Contohnya itu pada biologi, mereka hanya tahu konsep aja bahwa menanam pohon dapat menghasilkan oksigen, kemudian dapat bla 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 lagi kan. Sementara kita sendiri tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana cara menanam pohon yang baik gitu kan. Jangan hanya sekedar ditanam aja, tentu akan kita rawat sampai dia hidup berpuluh-puluh tahun dan mungkin bisa menghasilkan oksigen yang sangat banyak seperti sekarang. Nah, jadi kurangnya implementasi istilahnya dalam pembelajaran tersebut. Nah, jadi pernyataan dari wawancara ini yang saya lakukan, ini diimbangi dengan hasil belajar. Nah, misalnya apa? Permasalahan tersebut juga berdampak pada kesulitan siswa mencapai kriteria ketuntasan minimum. Nah, jadi di sekolah saya dulu gitu kan Bapak dan Ibu, jadi setiap mata pelajaran, setiap materi ya Bapak dan Ibu ya, bukan setiap mata pelajaran aja, setiap materi itu KKM-nya itu berbeda-beda. Misalnya pada materi pencemaran lingkungan itu KKM-nya 70, sedangkan materi sistem pencernaan itu KKM-nya bisa 75. Nah, jadi Bapak dan Ibu fokuskan KKM-nya itu berapa gitu kan. Di sini saya bandingkan ternyata dari 79 siswa gitu kan hanya ada 40 siswa yang mampu mencapai nilai KKM. Sedangkan yang lainnya itu dia tidak tuntas. Nah, jadi beginilah cara kita dalam membuat pendahuluan. Gitu. Dari sini ada yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu? Bagaimana cara membuat pendahuluan? Nah, saya rasa aman ya. Jadi kita ada dulu bentuk permasalahan secara umum, khususnya pada pendidikan dulu pun boleh juga kita bahas permasalahan di pendidikan itu apa aja gitu kan. Kemudian kita fokuskan ke materi kita, kita fokuskan ke mata pelajaran kita, kemudian kita fokuskan ke materi yang kita ampuh gitu. Nah, baru diperkuat lagi dengan adanya literatur dari jurnal yang Bapak dan Ibu baca. Nah, selanjutnya ini saya coba besarkan. Tadi kan saya sudah mengobservasi hasil observasi lapangannya itu bagaimana gitu kan. Selanjutnya di sini saya itu ingin mengkaji keterampilan berpikir kritis. Jadi sambungan dari hasil observasi itu tujuannya apa? Untuk saya ingin menilai keterampilan berpikir kritis siswanya tadi. Oke, saya masukkanlah kata-kata tentang berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu? Apa fungsi berpikir kritis itu? Gitu kan? Tentunya saya tetap memperkuat dengan adanya kutipan-kutipan seperti ini. Gitu. Selanjutnya, setelah itu saya paparkan ini hasil penelitian yang relevan. Nah, jadi Bapak dan Ibu itu kan sudah melakukan citasi pada 5 jurnal ya, gitu kan. Nah, jadi ke-5 jurnalnya itu kita tulis seberapa tinggi hasil peningkatannya. Gitu kan, udah kita bandingkan, kita tulis seberapa tinggi hasil peningkatannya. Baru selanjutnya kita paparkan bagaimana bentuk keterampilan berpikir kritis yang ada di sekolah kita. Gitu. Jadi sehingga dia dari bentuk permasalahan umum gitu ya kan, makin ke bawah dia semakin khusus. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu boleh menambahkan
Adapun rumusan dari masalah ini adalah bagaimana gitu ya kan tingkat keterampilan berpikir kritis siswa dengan menggunakan model PBL. Bisa kita tambahkan di sini rumusan masalahnya. Oke, dari cara membuat pendahuluan ada yang mau kita diskusikan Bapak dan Ibu atau sudah aman? Nah, jadi bisa ya Bapak dan Ibu ya pada tugas 2 ini, Bapak dan Ibu itu harus membuat pendahuluan. Tentunya di pendahuluan tersebut sudah ada tertera kutipan. Kutipan dari kelima jurnal dan kelima buku yang sudah dicari pada tugas pertama. Gitu. Aman ya Bapak dan Ibu ya? Ibu Anggun masih bersama dengan kami, Ibu Anggun? Masih, Bu. Oke, kira-kira Ibu Anggun dari pemaparan yang saya paparkan ada yang mau dikonfirmasi kembali? Untuk saat ini, Bu, kalau misalnya jurnal itu, misalnya kayak saya kan ambil judulnya itu, bentar ya Bu. Bisa dibuka nih Bu. Jadi kalau misalnya berarti kalau kutipan itu berarti menggunakan bahasa kita dulu, baru bahasa mereka kita ubah menggunakan bahasa kita sendiri gitu ya Bu ya? Iya, benar Ibu. Jadi kita paparkan dulu pendapat dari kita gitu ya kan. Baru kita ambil kutipan dari artikel yang kita citasi tersebut gitu kan. Tapi dengan catatan artikel yang kita ambil itu kita parafrase ya Ibu ya. Biar tidak ada unsur plagiatnya atau parafrasenya rendah. Biar itunya rendah gitu, turnitinnya rendah. Ya, benar Ibu Anggun. Jadi kita perkuat dengan literatur-literatur yang ada. Itulah yang dinamakan dengan artikel ilmiah. Jadi kita berargumen itu harus ada datanya. Ini kan Boleh ya kita Ibu bahas Anggun ya? Ibu gimana buatnya? Kita membahas pendahuluan. Jadi di dalam pendahuluan itu lebih baiknya itu dalam di pendahuluan itu terdapat berapa artikel ya Bu ya? Nah, itu tergantung Ibu tergantung tingkat Ibu sendiri. Butuhnya berapa artikel untuk memperkuat gagasan tersebut. Nggak ada masalah, nggak ada dibatasin gitu. Oke. Ini kan Bu, akan kita buat kayak karya ilmiah gitu ya Bu ya? Artikel itu harus saling berhubungan dengan selanjutnya gitu Bu? Berhubungan dengan selanjutnya gimana Ibu? Misalnya Ibu fokus judul Ibu apa Ibu? Menerapkan metode diskusi pada kelas 5 terhadap mata pelajaran IPA Bu. Oke, berarti sama dengan Pak, apa tadi yang pakai diskusi juga ya? Iya Bu. Oke, nggak apa-apa Ibu. Ibu tinggal bandingkan aja artikel yang Ibu citasi dari 5 artikel tersebut. Ibu bisa bandingkan. Kira-kira metode penelitian pertama itu bagaimana, apa yang diterapkan dia, metode kedua bagaimana, bisa bandingkan ke metode, bisa Ibu bandingkan ke hasil, gitu ya kan. Ibu bisa juga ngambil pengertian dari metode diskusi itu bagaimana. Tentunya kan Ibu kalau pada metode diskusi itu beda-beda gitu ya kan, metode yang dilakukan gurunya. Ada menggunakan tutor sebaya gitu ya kan, ada dengan menggunakan dan lain-lain lah gitu. Yang penting tercapailah diskusinya. Tentu ada penilaiannya juga berbeda, ada dia melakukan penilaian angket gitu kan. Ada lagi Bu Anggun yang bisa dikonfirmasi kembali? Bu, terima kasih. Oke, udah aman ya Ibu Anggunnya. Ibu kira-kira pakai metode diskusi dikombinasikan dengan apa Ibu? Kayaknya kami pakai ini Bu, bermain peran bisa ya Bu? Atau gimana Bu? Kalau bermain peran pada materi apa Ibu? Kami rencana kan menggunakan pembelajaran IPA tuh Bu. Nah, kayak mereka tuh bermain karakter gitu. Jadi anak tuh lebih bisa aktif ke dalam pembelajaran itu kan, soalnya kebanyakan tuh anak tuh Bu kurang fokus kalau
kita hanya ngomong, jadi mereka diikut sertakan dalam metode itu, Bu. Oke, sangat Jadi bagus Ibu. Tapi biasa kalau bermain peran itu di materi apa itu ya Ibu ya? Kalau pada biologi bisalah kita terapkan materi reproduksi gitu ya kan Ibu. Ada yang jadi corona radiatanya, ada yang jadi ininya, atau pada sistem pencernaan bolehlah kita terapkan ya kan. Di mulut itu apa-apa aja pencernaannya. Kira-kira Ibu materi apa itu Bu bermain perannya? ini Bu, rantai makanan, Bu. Oke, rantai makanan. Kira-kira gambarannya udah dapat Ibu? Siapa yang jadi produsen, siapa yang jadi konsumen gitu. Belum, Bu. Belum ya? Skenario ceritanya udah dapat? Palingan ini, Bu. Jadi kan ada yang siapa yang memangsa, terus itu masuk gimana ya? Tuh, masih baru bayangan, Bu. Oke, di jurnal Ibu udah ada nyari di artikel kira-kira? Belum sih, Bu. Masih itu ngambang gitu, Bu. Masih ngambang juga ya. Oke, nggak apa-apa Ibu, nanti boleh didiskusikan dengan saya kembali ya Ibu ya. Kira-kira bagaimana metodenya. Satu kelas Ya, Bu. berapa orang itu Ibu jumlahnya? Ini, Bu, sebenarnya saya ini nggak ngajar, Bu. Oke, nggak ngajar. Nah, jadi rencananya pakai kelas siapa Ibu? Saya kan teknis nih, Bu, di salah satu sekolah. Kemungkinan saya mau minjem kelas temen gitu. Oke, ya nggak apa-apa juga sih Ibu. Koordinasi aja gitu ya kan. Cuman di UT sendiri diharuskan PTK kita pakai ya Ibu ya. Nggak apa-apa Ibu, konfirmasi aja kembali ke temannya gimana metodenya gitu kan. Tapi dengan catatan Ibu harus lakukan identifikasi masalah dulu ya Ibu ya. Cocok nggak kira-kira bermain peran itu dilakukan? Baik, Bu. Oke, Ibu Nova Berliani masih bersama dengan kami, Ibu Nova. Halo Ibu Nova. Ibu Nova. Oke, sepertinya Ibu Nova sudah meninggalkan Zoom kita ya. Oke, Jopankah? Halo, ini Jopankah laki-laki atau perempuan ya? Halo Ibu atau Bapak Jopankah? Masih bersama dengan kami? Ya, Bu. Oke, berarti perempuan Ibu. Oke, Ibu Jopankah? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kira-kira Ibu Jopankah dari yang saya paparkan tadi ada yang mau didiskusikan kembali? Tidak ada. Tidak ada, udah aman ya. Ibu Jopankah? Bolehlah cerita-cerita sedikit ya Ibu ya. Tentang tugas satu yang Ibu kerjakan. Nah, itu kendalanya di mana itu Ibu Jopankah kira-kira? Tidak kendala, Bu. Tidak ada kendala, Ibu? Oke, Ibu Jopankah. Nah, identifikasi masalah yang ada di sekolah itu bagaimana, Ibu? Sudah melakukan observasi sebelumnya? Sudah. Ya, oke. Kira-kira permasalahan yang muncul apa itu, Ibu? Siswa sulit menangkap apa yang dijelaskan. Selanjutnya, materi apa, Ibu? Halo? Lagi diskusi nih kayaknya Ibu ini. Halo Ibu Jopankah masih bersama dengan kami, Ibu? Halo? Oke, coba selanjutnya Ibu Putri. Putri Nur, Ibu Putri masih bersama dengan kami, Ibu? Halo Ibu Putri. Halo Ibu Putri Nur Hairani masih bersama dengan kami?
Ibu Putri, panggilan pertama. Oke, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau kita diskusikan? Jadi udah aman ya tentang pengerjaan tugas 2. Nah, jadi nanti di tugas 2, Bapak dan Ibu itu kumpul tentang pendahuluan. Lakukan citasi sebanyak-banyaknya, gitu kan. Memang keterangan dari UT itu hanya ada 5 jurnal, hanya ada 5 artikel dan 5 buku, gitu kan. Tapi saya tidak membatasi berapa, bisa sebanyak-banyaknya, gitu ya kan, yang Ibu dan Bapak lakukan. Tapi dengan catatan jangan kurang dari 10, gitu. Boleh ya, jadi nanti di daftar pustaka, itu nanti di akhir akan saya cek, benar nggak jumlahnya itu 10, gitu ya kan. Dan kalau dia tidak sampai 10, kemungkinan saya akan suruh revisi kembali. Jadi Bapak dan Ibu harap bersabar gitu ya kan. Ini bakalan banyak kita lakukan revisi-revisian terus gitu kan. Jadi harap bersabar, mungkin saya di situ agak tegas juga gitu kan bagaimana cara merevisinya. Bakalan sangat rutin di judul yang Bapak dan Ibu iniin. Jadi mohon bersabar ya, mohon kerjasamanya juga. Jangan tiba-tiba kita nanti hilang gitu kan, tiba-tiba muncul lagi minta ACC gitu kan. Jadi mohon kerjasamanya dari sekarang, ayo kita sama-sama tuntaskan mata kuliah ini, ayo kita sama-sama biar lulus gitu ya kan. Jadi jangan nanti tiba-tiba di akhir baru muncul gitu kan, udah muncul minta ACC, minta cepet turnitinnya keluar gitu ya kan. Nah, jadi mesti dipahami kembali ya Bapak dan Ibu ya tentang mekanisme pengerjaan kita gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk lakukan revisi ya Bapak dan Ibu ya. Ya. Oke, dari pemaparan ini ada yang mau kita diskusikan lagi atau sudah aman? Ibu Ayu, ada Ibu? Gimana Bapak Nana? Aman, tidak ada yang mau kita diskusikan kembali. Sementara aman, Bu. Insya Aman ya. Allah. Oke, Bapak dan Ibu, boleh hidupin kameranya semua? Boleh dihidupin kameranya? Oke. Berarti Pak di Arik ini tugas kemana 2 ini? aktivitas 5 Ibu ya? Iya, aktivitas 5, Pak. Udah Nah, boleh untuk tugas dikerjakan 3, dari sekarang ya, Bapak aktivitas dan Ibu 7. ya. Tugas 3-nya di aktivitas 7, Bu. Iya, tugas 3-nya aktivitas 7. Nah, jadi untuk sementara, sembari gitu kan, sembari buat pendahuluan, Bapak dan Ibu udah bisalah masuk ke metode penelitiannya bagaimana gitu kan. Sudah masuklah ke siklus 1-nya, sudah bisa diterapkan lah gitu kan. Jadi nanti waktu web ketiga gitu kan, kita sudah diskusi tentang siklus pertama itu apa yang sudah diterapkan. Apa selanjutnya yang akan kita lakukan dari pengerjaan siklus pertama gitu. Jadi ada 2 kegiatan yang mau dilakukan dalam 2 minggu ini ya Bapak dan Ibu ya. Pertama sekali itu adalah penyelesaian tugas 2-nya. Baru yang kedua itu adalah sudah mulai masuklah tahap perencanaan. Tahap perencanaannya bagaimana, kalau bisa sudah mulai masuklah ke siklus pertama. Jadi nanti di web ketiga itu akan saya paparkan bagaimana cara membuat metode, cara membuat hasil gitu kan, sama pembahasan. Oke, Bapak dan Ibu, boleh hidupin kamera lagi kembali? Oke, Ibu Noviani. Kok dimatikan lagi, Ibu? Oke, boleh Bapak dan Ibu hidupin kembali kameranya. Pak Arik, Ibu Nova ini udah hilang ini kayaknya ini. Ibu Ayu masih bersama dengan kami, Ibu. Bapak Arik, Ibu Dwi, biar kita selesaikan perkuliahan kita hari ini. Boleh Bapak dan Ibu hidupin kameranya? Sudah, Saya Bu. hitung sampai 3 ya. Sudah ya, yang lain belum ini. Nah, nanti PPT-nya akan saya share ya Bapak dan Ibu ya, bisa dipelajari kembali. Oke Bapak dan Ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih buat partisipasinya. Jika ada yang mau kita diskusikan, boleh dijapri ke saya atau kita sharing-sharing di grup gitu ya kan.
sharing-sharing juga dengan teman-teman yang lain, kira-kira kendalanya apa, mana tahu dapat solusi juga dari temannya, gitu kan. Oke, Bapak dan Ibu, sekian pertemuan kita hari ini. Selamat mengerjakan tugas 2-nya, selamat melakukan penelitian juga, gitu kan. Nanti sembari berjalan boleh japri saya ya Bapak dan Ibu ya jika menemukan kendala dalam pengerjaan tugasnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Titip salam buat keluarga, jaga kesehatan Bapak dan Ibu. Semangat mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini ya Bapak dan Ibu ya. Sehat-sehat Bapak dan Ibu. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.